Oke. Ya, Siap. halo semuanya, selamat datang di Gelut Cinema karena sinema aja bisa digelutin gitu. Aduh, jargonnya ganti lagi, astagfirullah. Kali ini Gelut Cinema yang keberapa ya? Ini keempat lah ya. Kembali pengen menggelutkan satu film Indonesia baru yang tayang di Netflix. Judulnya A Perfect Fit. Perfect Fit sendiri merupakan film produksi Starvision yang kolaborasi langsung sama Netflix Indonesia ya, disutradarai sama Hadrah Daeng Ratu yang terkenal tuh gara-gara apa ya? Aduh lupa. Super Didi, terus Master Makmum. Venus juga. apa? Master Makmum. Venus. Oh iya Makmum, Master Venus. sama nanti Gibah ya tuh. Giba Terus Monty. iya nanti maksudnya. Terus di A Perfect Fit ini yang menarik selain ada Non Hadrah itu ada Garin Nugroho. Bukan ngedirect ya, tapi dia nulis gitu. Terus dari cast-nya ada banyak ya, ada Reval Hadi, Nadia Arina, terus Georgino Abraham, Laura Tux, terus sama yang senior-senior macam Christine Hakim, terus Karina Suwandi, Yunik Priscilla, terus Yayu Unru, dan lain sebagainya gitu. Untuk A Perfect Fit ini berkisahnya tentang apa ya? Cewek namanya Saski yang apa sih? Fashion blogger ya? Fashion blogger yang apa sih? Pengen apa namanya? Membuat hidupnya lebih baik gitu. Nah, suatu ketika dia ketemu sama Rio. Rio ini seorang pengrajin sepatu gitu yang penuh talenta dan apa namanya? Keduanya tuh hidup keduanya mulai apa namanya? Mulai berseberangan dan mulai banyak muncul masalah gitu. Apakah akan bahagia? Tonton aja sendiri gitu. Nanti juga dibahas di sini. Buat gelut ini gue ngajak beberapa temen ya. Ini ada Mas Adi Pratomo atau Adi Tommy nih. Halo. Halo ya. Sobat gelut setia. Terus ada Mas Anto. Anto mana suaranya? Hadir kakak. Aduh iya. Oke. Sama ada Mas Danan juga ya. Oh iya. Ini karena settingnya Bali jadi cocok lah ya ada Mas Danan yang dari Bali beli Danan. Beli Danan. Nggak usah lah kayak gitu-gitu. Oh, Mas Danan di Bali. Oh. Iya. Oke. Sambil nunggu yang lain juga ya. Nanti bakal ada Mbak Nelly sama Mbak Inka juga mungkin ya. Tapi lanjut aja kita. Pertama dari cerita dulu nih. Menurut kalian ceritanya dari A Perfect Fit tuh gimana? Dari yang paling muda dulu deh, dari Beli Danan dulu. Ya ceritanya mungkin mirip FTV tapi dia tuh kayak ditampilinnya bagus, kata-katanya bagus. Ya ceritanya juga mudah dipahami tapi endingnya ya biasa-biasa aja tapi cukup menghibur lah ceritanya. Biasa. Gimana? Ya kayak FTV tapi penyampaiannya bagus. Kayak Penyampaiannya kata-katanya bagus gitu ya gitu ya. mudah dipahami. Iya sih memang. Kalau menurutku juga apa namanya? Ini A Perfect Fit tuh ceritanya FTV banget gitu. FTV banget, generik. Dan Ya tapi mungkin disampaikannya apa namanya? Outcome-nya juga bisa ditebak ya. Cuman jujur penyampaiannya ya. bagus gitu. Penyampaian bagus aja gitu. Mungkin kebantu juga gara-gara Nggak bagus ya ada Pak Degarin juga ya. Ada Pak iya. Degarin gitu. Berarti menurut Danan gimana nih? Bagus atau enggak? Ya lumayan lah untuk tontonan kayak gitu atau gimana, oke lah. Oke ya. Oke. Sip. Lanjut ya berarti ya. Ini lanjut ke siapa nih? Oh iya, ini udah ada
Mbak Nelly ya, Mbak Nelly sama Mbak Inka ya. Iya, aku kebablasan Tuh. Halo, nonton halo. dia. Melly, Joy. Malam kain Kak. Hai. Mbak Inka suaranya kurang besar. Iya, soalnya earphone-ku rusak, jadi nih harus nempel-nempel. Aduh, beli baru. Besok beli. Aduh. Asik-asik kirimin ya. Waduh. Asli. Pakai poin rekom. Main rekom. Astagfirullah, poin rekomil. Kan udah dibagi-bagi Wadidaw. kemarin cepet-cepet lah. Wah, cepet-cepet. Ngumpulin berapa tahun itu? Rezeki mah nggak kemana emang. Aduh. Ya gimana? Ini masih bahas cerita sih. Karena Oke, apa oke. namanya? Yang itu dulu deh, yang baru datang aja deh. Mbak Inka dulu. Bagaimana ceritanya? cerita? Klise kah? Ya, klise FTV sih, FTV. Iya. FTV dengan packaging yang beda aja, lebih produksinya grande gitu. Iya. Itu sih. Ketebak lah. Produksinya grande. Di backing Netflix soalnya. Maksudnya iya, terus ya apa, ya pokoknya kalau dari ceritanya sih, iya bener sih FTV banget, FTV banget sebenarnya. Heeh. dari trailernya juga udah FTV, cuman aku nggak low expectation. Aku nonton karena ada Reva Hadi sih sebenarnya awalnya. Ada kembaran saya ya. Ada kembaran saya. Daftar Oh, kakaknya gede pak, kembaran itu mantan saya loh, itu mantan majikan maksudnya. Waduh, itu saya di universe lain itu. Aduh, ya harian. mantan saya pokoknya itu. Aduh. Ceritanya FTV sih. TV ya. Tapi apa namanya? Tapi bagus nggak gitu? FTV kan kadang ada yang Rekomen bagus. sih, rekomen. Tetap bagi penyuka drama romansa sih tetap aku merekomendasikan untuk menonton ya. Kecuali kalau yang Enggak, suka enggak. drama, kalau Dari nggak suka drama mana? ya apa, kalau nggak suka drama kayaknya tak usah lah daripada emosi. Soalnya durasinya panjang banget kan, 1 jam 51 menit. 110-an menit ya. 1 jam 51. 111. Drama Indo. Tuh. Oke, lanjut Mbak Nelly. Mbak Nelly gimana nih? Tadi katanya baru kelar Oh ya? ya, aku ya. Ah. Iya, aku lagi nonton tadi. Aku suka sih filmnya kemarin pas nonton. Di awal itu kok bunyi malah. Di awal itu langsung kok belum mati intipnya. Di awal itu langsung peragaan busana gitu kan, di awal-awal itu. Mm-mm. Awalnya tuh udah bikin fresh gitu. Hmm. Ya sempat di tengah itu sempat agak turun dikit gitu kan. Tapi secara keseluruhan sih oke sih. Bagus, nyegerin mata, ngasih suasana baru gitu. FTV sih, tapi lebih seger lah gitu. Segernya di mananya nih? Segernya di mana ya? Segernya karena ada nuansa-nuansa Bali gitu kan, dan nuansanya itu full. Dari awal sampai akhir full gitu loh, nggak cuman sedikit-sedikit gitu. Iya, jadi ya sambil ngeliat acting pemainnya, sambil ngeliat backgroundnya itu kan. Ini ceritanya dulu Mbak. Ceritanya dulu. Ceritanya dulu. Oke, sorry. Ceritanya ya di awal sempat kesel sih. Ini kok cerita gini banget sih. Tapi begitu udah tengah, oh ternyata begitu. Alurnya harus kayak gitu dulu. Ya suka. Oke. Nggak kesel amat sih. Kesel. Emang sih klise berasa banget ini awal-awal. Nggak sampai mati TV lah pokoknya. Berarti recommended ya dari cerita ya. Rekomen masih. Oke, lanjut ke Mas Dong Hachiroku. buat cerita. Mas Hachiroku, Aditomi. Siapa? Mau namain dong buat segi cerita. Ya, dari ceritanya tuh gimana, Mas? Kalau menurut saya sih ya emang sama sih, emang konsepnya emang Mas FTV Tommy, punya. Mas Tommy. Gua mau Avenger dulu, tweet dah.
Mas Romi Rebutan ya. nih, rebutan. Ayo Kayaknya Mas sih Romi, monggo. sama sih sama Mbak Inka sama Danan. Menurut saya sih FTV banget ya, nggak ada yang sesuatu yang baru. Jadi cerita tentang orang yang ketemu nggak sengaja, terus tiba-tiba langsung muncul benih-benih cinta gitu kan. Mereka juga bukan dari orang kaya, terus tiba-tiba. Cuman yang saya harapin ini kan film romantic komedi ya. Gue pikir Romance drama lebih sih, bukan komedi. Aku nggak merasa itu Sama, komedi sama. sih. Nggak ada. lebih ada Sama sisi. romantis. Iya, cuman berharap ada sisi komedinya gitu yang ditampilin. Cuman kok nggak ada, nungguin gitu. Berharap tuh kayak kayak Imperfect sebelumnya, kan sama-sama dari Star Vision juga kan. Tapi kok Oh, jadi Imperfect, pantesan orangnya itu aja. iya, maksudnya ada Oh, yang Abdur. ada Iya, momen ada lucunya Abdur. gitu. Tapi Abdur kok lumayan loh. ibunya Ernest aja ada, ibunya Ernest. Iya. Berarti Mas Kurang yang Mas komedinya Adi kurang bandinginnya ya. sama itu ya? Sama Imperfect ya? Kalau aku Iya. malah lebih apa namanya? A Perfect Fit tuh malah Sesinyal. lebih itu bukan susah sinyal, lebih ke Laila Majnun aku tuh. Aduh, nggak nonton. Ya lumayan lah. soalnya kan sama-sama produksi Tapi- Star Vision gitu. Iya, Ah. Laila Majnun juga Star Vision loh. Oh, belum nonton kalau Laila Majnun. Iya, tapi Iya. belum nonton sih tapi. Nah, abis ini nonton deh. Tapi dari trailernya Sama-sama bagus mirip soalnya. lah konsepnya. Itu aja sih kalau menurut aku sih, nggak ada yang hal yang baru. Paling cuma nuansa Balinya kental budayanya. Jadi apa ya, iklan pariwisata gitu. Di situ kan Tapi kalau bagi Mas Adi, apa tuh mirip Imperfect ya? Iya. Adi nama Imperfect ya? Kalau sama Mas apa tuh? Mas Kenapa? Adi bandinginnya sama Laila Majnun, tapi bagiku lumayan mirip film Thailand. Tengah-tengah tuh masih boring. Kayak Thailandnya GDH gitu. Awal bagus, tapi tangannya boring. Lumayan lah. Mirip Thailandnya GDH. Jadi versi ini lebih dikit lah. Sebentar, ada feedback deh sebentar. Iya nggak sih? Gimana? Ya lumayan Ada mirip sama feedback. GDH. Tengah-tengah Iya, boring. soalnya. Ada gemak. Ada gemak. Coba pada matiin. Mike kalau nggak ngomong. Gimana? Oke. Bagaimana? Lanjut Mas Adi. Lancar. Iya, jadi cuman apa yang membedakan, ini masih bahas cerita ya. Ceritanya ini karena ini ditulis oleh Galih Nugroho. Ya kita tahu Galih Nugroho kan bikin film nuansa budayanya kan benar-benar tunjukin sampai dia ngambil footage-nya Charlie Chaplin pernah datang ke Bali. Jadi dia kayak ngambil audiensnya untuk penonton global gitu. Terus dia juga nunjukin upacara-upacara di Bali, sampai ada juga tuh yang adat pas kalau orang Makassar kawin kan di pas tiara itu kan juga itu orang Makassar kan. Dia juga ngambilin Mapacing. itu sih yang ya lumayan gitu loh. Jadi film ini ada production desainnya oke gitu. Terus juga gue ngeliat, ini masih ngomongin cerita ya, sorry. Iya, cerita. Dari tadi Anda keset mulu soalnya. Oke. Masih Kalau suka bingung. beda udah ketebak ya, nggak ada yang baru sih, itu aja. FTV banget. Bagus itu aja. Iya. Tapi setuju sih, adatnya cukup oke ya, sebagai orang Bali sendiri kayak adat melukatnya, adat jalan itu memang sering jalan ditutup gara-gara upacara adat ya. Lumayan cukup bagus ditampilkan sama kayak yang di Bali aslinya, melukatnya itu juga lumayan sih. Oke sih kalau adatnya niat lah, nggak setengah-setengah. Iya, Danan tuh pasti lebih tahu lah, karena orang Bali kan. Yalah, dari lahir di Bali dong. Nanti buat Balinya kita bahas lagi Boleh ya. bahas lagi nih. Nanti Balinya. Sabar nanti. deh, sabar. Karena ada orang Bali jadi kita Udah banyakin banyak nanti. Poin plus sama poin minusnya nih. Iya. Nanti sabar. Sabar. Udah, kalau menurut aku sih itu aja. Iya. Berarti Chat mulu. gimana Mas? Bagus apa enggak nih?
Lumayan sih. Lumayan Nggak terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek. Jadi lumayan Nah, aja. iya benar. Oke. Berarti Apalagi lumayan ya. saat bioskop tutup, lumayan loh itu film kayak gitu. Iya. Di saat bioskop tutup semua. Ya lumayan sih pas si Reval Hadinya ngeliatin lehernya Nandia itu. Udah cerita. Udah enggak. Oh, belum. Kepik, aduh, kepik. Oke, lanjut ya. Oh iya, ini Iya, ada pendatang baru ya, Mas Beni. Beni. Wih, tangan Benny. Beni, mana suaranya? Ya. Belum nongol. Belum diaktifin mic-nya. Iya nih. Mungkin sinyalnya jelek nih. Mana nih? Udah, kalau Mas Beni belum ada suaranya, jadi aku dulu ya. Aku dulu. Lagi benerin mic dia kayaknya, lagi mic yang benerin gede itu. mic. Jadi, oh iya, kalau dari cerita ya menurutku apa ya? Ya kayak yang tadi gitu, klise. Klise di awal-awal tuh kerasa klise banget tuh. Kayak FTV lah. FTV dengan segala bumbu-bumbunya, dengan ya mungkin ada beberapa bagian yang aneh gitu, janggal, terlalu apa namanya? Terlalu Hyperbole. superficial gitu. Tapi yang bikin apa ya? Yang bikin ceritanya enjoyable tuh gara-gara emang selipan pesannya gitu banyak. Kayak apa sih, kayak yang tentang adat Bali, bagaimana apa sih? Itu ya kayak filosofi hidupnya orang Bali, terus mungkin nilai-nilai kehidupan kayak kelas sosial tuh yang kentara ya di Rio sama Saskia itu ya. Iya, emang di Tapi Bali si emang kayak gitu. Rio tuh orang Makassar kan ya? Iya. Rionya Makassar Iya. kan? Makassar. Iya, Rio sama Tiara Rio Makassar. apa ceweknya yang Makassar? Rionya kan juga Makassar. Iya, dua-duanya. Tiara dan Rio. Makanya Oh di gitu. Rionya logatnya nggak Bali kan? Kok Rionya nggak Bali kan? Kalau si Saski sama temennya itu yang si Laura itu kan Bali banget kan? Oh Iya. ternyata ujung-ujungnya dia sama Makassar, makanya Oh iya. itu kan dijodohin. Dan Rio tuh jujur nggak kelihatan kayak orang Makassar. Kita taunya Iya. dia orang Makassar tuh gara-gara ibunya. Baju-bajunya Ibunya sama Tiara gitu. Gara-gara dia Saya kira tunangan. Kayak orang orang Jakarta. Bali tapi logatnya Yuni Priscilla kayak orang Makassar. Siapa? Nah itu yang nggak tahu. Yuni Priscilla. Ya ibunya ya kayak Makassar, Ibunya orang Makassar. Iya ibunya. Logatnya berasa. Tapi Rionya nggak kelihatan orang Makassar sih. Ya karena memang pemerannya Orang bukan biasa orang aja. Makassar ya. Nggak dilatih, dia aksennya kurang dapet kali. Iya. Malah aku kiranya tuh kayak orang NTT NTB loh. Iya, kayak susah sinyal kan NTB. Iya, kayak Mau Abdur sama Susah Ari sinyal. gitu loh. Abdur sama Ari Kriting logatnya lah. Kayak gini. itu bukan ente. Maluku, Juga, jadi orang sorry. NTB juga kan. Timur. Tua itu mah Ari. Ketimuran tapi kan, maksudku ketimurannya sih. Oh, gitu. ketimuran. Ya benar-benar. Mungkin kayaknya memang orang timur kayaknya. Gimana? Mungkin kayaknya memang orang timur kali. Ya, bahasa apa lagi nih? Oh, saya belum. Aku kan itu apa namanya yang tadi Belum. yang ceritanya lanjut. ya itu ya, sama kayak Mas Adi tadi ya, lumayan, cuman lebih menarik gara-gara pesan-pesan yang diselipin gitu lah. Ya itulah ya tipikal Pak Degarin lah. Kalau bikin film tuh pasti ada aja yang diselipin gitu. Pesan-pesannya diselipin dan eksekusinya bagus gitu loh. Bagus. Mungkin ketolong juga ada Pak Degarin, ada Non Hadrah. Itu kan dua-duanya juga emang udah drama banget tuh. Kalau bikin drama biasanya gitu, bagus. Jadinya ini kayak mau
kayak batas tengah tuh itu apa namanya, A Perfect Fit tuh berasa ceritanya tuh kayak komersil, tapi ada kayak festival gitu, jadi tengah-tengah gitu. Ya campuran sih Heeh. pesan filosofis gitulah ya. Iya, gitu. Jadi lebih lebih apa, menyenangkan. Ya walaupun memang Ada kadang ada pesannya. cheesy-nya gitu. Cerita klise yang ada pesannya, benar. Tapi gue nggak apa pas kan di Sirio ini kan banyak ya dialog panjangnya ya. Hmm. Itu nggak kecantol di kepala gue gitu loh. Maksudnya ini apa dia ngomongnya terlalu pelan gitu ya. Terus tadi kan gue ngobrol si Danan komen emang di sini soalnya ada yang beberapa yang bocor jadi kayak kurang kedenger. Kalian ngalamin juga nggak sih? Gitu. Aku Iya. sih Dengar kemarin Sony aku yang enggak drop, sih. yang nggak bocor. Jadi gue Bocor. kadang Yang aku ingat orang yang nggak bocor tuh di rumah sakit. Di akhir-akhir film ada tuh kan yang di rumah sakit tuh, yang habis putus itu. Bocor tuh maksudnya apa sih? Yang habis putus di sama Giornino, habis itu kan ada adegan rumah sakit tuh yang ibunya kumat loh. Nggak bocor tuh maksudnya apa sih? Nggak jelas gitu maksudnya. Dia kayak suara tuh kayak drop gitu. nggak terlalu jelas suaranya gitu loh. Kalau gue angatnya jadi ada kayak dia tuh kan dialognya panjang tuh, kayak pas ngomong di pantai tuh si Danan cerita tentang apa dia kalau ombak itu harus dinaikin gitu. Itu dia pelan gitu. Jadi nggak kayak kalau kayak gue jadi kebandingan lagi nih kayak filmnya yang ada dengan cinta tuh pas Nicholas ngomong tuh kan pesennya langsung nyampe gitu loh. Oh iya gitu. Dapet feelnya pas dia ngomong itu gue nggak berasa gitu jadinya. Apa sih tadi ngomong apa sih? Iya sih, ya benar-benar. Ada sedikit. Itu Di filmnya nih banyak banget sih yang ngedrop. Sekitaran 5 scene lah ini yang keinget, 5 scene lah kayaknya. Tanya story-nya drop 5 scene-an. Ya udah lanjut sih. Itu doang sih kalau menurut gue ya. Tapi ya kalau ada yang bilang ada filosofinya ya oke sih. Oke. Lanjut ya. Ini Mas Benny nih. Mas Benny belum keluar nih. Mana Mas Benny? Benny, tunjukkan pesonamu. lagi close the door dia. Aduh. Kayaknya mau ngedengerin doang sih. Udahlah. Ya. Lanjut ya. Lanjut ke karakter sama itulah ya. Karakter sama performa cast-nya. Ini menurut kalian gimana nih? Ini kan apa namanya ini mungkin kalau menurutku ini A Perfect Fit tuh budgetnya habis buat bayar cast ini. Menurut kalian gimana? Soalnya banyak banget tuh nama-nama gede tuh di situ. Seniornya banyak banget ya. Iya. Satu kebanyakan promo, ini kebanyakan bayar cast. Trailernya aja pun telat dirilisnya. Trailernya tuh rilisnya pas tayang. Pas tayang. Iya. Oke. Sedangkan Ali Ratu Queen promonya masih lanjut sampai sekarang loh. Gila nggak tuh? Masih lanjut promonya sampai sekarang. Ali Ratu Queen kan anak emasnya Netflix Indonesia. Iya, beda itu. Gila promonya banyak banget sumpah. Beda sama di film nih, dikit banget promonya. Di IG-nya Netflix pun jarang diekspos. Nggak merhatiin aku. Kali pun dia jadwal di bulan Juli, udah itu aja. Nggak inget. Oke, dari cast nih, ini gimana? Dari si bocil dulu deh, si Belidanan dulu. Ya, Belidanan. Ya, siap. Ya, castnya lumayan. Tapi entah kenapa gue tuh agak bingung kenapa di film-film yang latarnya Bali tuh kayak logatnya tuh dipaksain gitu. Gak tahu kenapa, tapi ya di film ini ya lumayan gak terlalu dipaksain, tapi tetap ada kayak orang Bali tuh nggak bisa ngomong lo gue, selalu kata-kata yang lumayan kaku kayak masih aku kamu gitu, padahal di Bali tuh udah ya banyak yang ngomong lo gue kayak anak-anak Jakarta gitu. Ya tetap ya dibuat bagusnya ya kayak gitu.
Mungkin mau dibawa ke Ya tapi tradisional cicilannya kali. kan nggak begitu memaksakan lah. Ya kan biar terasa unsur Begitu Indonesianya beli. Kamu nggak Gimana dong sih beli dana? ngomong lu gue. Jangan bisa. Beli dana kan udah itu Dan rasanya. Dasar kau ngomong tapi lu gue. kebanyakan yang kayak lu gua gitu. Ya, Kamu ikut nggak tergantung. upacara adat kayak gitu, Danan? Ikut juga? Upacara kayak gitu ikut juga? Gimana? Upacara adat kayak gitu? Kalau yang sampai di jalan gitu enggak, kalau sampai Ya. di jalan gitu enggak, paling ya kayak yang ada sepi-sepi dikit lah, yang keluarga aja di gitu. dalam lingkaran itu. Nanti dibahas itu, Nggak nanti kita sampai bahas. di jalan gitu. Balik ke case-nya lagi, balik Kecuali ke kalau case. ada orang meninggal baru sampai jalan gitu. Aku ya. Oke, lanjut lupa tadi. Mbak Nelly. Ya. Oke. Aku kalau dari case aku suka sih, apalagi siapa ini si ceweknya ini aku. Nadia Arina. Nah, Iya, dia itu mukanya manis banget gitu kan. Apanya? Kayak orang Bali manis. Waduh. Iya, kayak ya wajahnya tuh wajah Bali gitu masih apa? Cocok ya. Iya, cocok lah jadi orang Bali gitu. Ya, cocok. Karena dia nggak seputih si Tiara itu kan. Kalau Tiara kan Iya. orang Bali nggak ada yang putih banget kayak gitu kan. Lebih itu dong, berarti Nadia Arina lebih kerasa Bali daripada Laura Tex yang Ya. emang orang Bali ya. Iya, Orangnya kan blasteran Prancis. Tapi Iya. kan lahirnya di Bali, Mbak. Ya, Oh, lahirnya. lahirnya di Bali. Laura Oh, Tex. Ya, si Laura tuh Laura Tex. heeh. Laura tuh Iya. sahabatnya Saski itu. Iya, dia mukanya kurang mencerminkan orang Bali sih padahal. Cuma logatnya iya bener, pas dia ngomong kayak pakai logat Bali emang kerasa sih ya. Banget. pas kesiram. Di awal itu, pas di awal, tapi pas udah ke tengah-tengah dia logatnya jadi kayak Indonesia. ya. Yang Ya, pas baru awal-awal. masuk ke pos Awal 1 tuh masih kerasa bahasa banget sih loh. Nah, lanjut. Jadi gimana? Bagus apa enggak? Bagus ya. Bagus. Aku suka sih. Oke. Oke. Suka. Oke. Lanjut Mbak Inka. Kalau aku untuk jajaran case-nya sih pas, cuman kok nggak tahu ya, aku ngebayanginnya kalau si Reval Hadi itu kan dia jadi pengusaha sepatu yang kesannya dibandingin sama ya dibanding sama karakter yang lain tuh dia kayak yang paling sederhana kesannya gitu. Cuman nggak tahu ya, karena dia mukanya terlalu ganteng apa gimana gitu kayaknya Terlalu lebih cocok dewasa. jadi orang kaya. Nggak ada kayak bener. Iya sih, Mukanya muka orang kaya. Muka-muka Iya. orang mapan ya. Iya, muka-muka orang mapan gitu. mapan lah, dapurnya aja bagus loh waktu dia Iya. masak jantung Iya. pisang. Itu rumahnya Jadi bagus, kalau itu mau- bukan dapurnya doang. Bagus. Iya, Oh, dah. betul sih. Iya. Itu mungkin Itu yang kaya bisa di rumah Bali orang beda kaya kali ya. kayak gitu. Definisi kaya sama miskin di Bali beda kayaknya. Ya, bener-bener. Iya, Nah, terus kalau kerja di Bali tuh rumahnya Iya. si Sabar, Sakti Dek. itu ya udah lumayan sih. Kayak rumah di Bali gitu, ya kayak gitu. Sabar, Dek. Gantian dulu, Dek. Biar Inka dulu. Sabar Bi, sabar Bi. Ya. Memang nggak sabar udah kesetnya kayak gitu lah. Santai. Lanjut, maksudnya kalau Inka. Reval Hadi sih bukan jelek enggak, bagus banget juga enggak, lapas gitu. Maksudnya enggak yang terlalu bagus banget, jelek banget juga enggak gitu. Cuman kalau dibandingin sama si Nadia Karina sih lebih aku lebih performanya sih lebih oke sih Nadia kalau menurut aku. Jelas kalau itu. Gitu. Nah, terus kalau menurut aku si temennya ini, si sahabatnya ini andaikan porsi dia tuh lebih dikasih pokoknya mungkin dia ada konflik tersendiri yang sedikit aja gitu porsinya, daripada dia dari awal sampai akhir tuh kayak cuman sebagai temannya. Lempeng ya. Tukang menyanyi doang. Nyanyi sama ngelawak doang itu, ngingetin doang. Iya gitu doang. Tapi aku agak menyayangkan sih, aku ngarepin lebih soalnya dia udah kece. Terus Kurang diekspor ya. kalau Pengennya- diekspor atau misalnya Pengennya dikasih porsi kayak karakternya Gino itu ya. Nanti Ya, makin lama gitu. filmnya kalau dia misalnya aku hayal-hayal aja nih aku jadi saudaranya gitu ya.
awalnya misalnya dia yang pertama kali kenal sama Sirio, misalnya dia di awal mungkin dia sempat agak gimana, terus dia yang kenalin. Ini kan juga tiba-tiba aja Iya. kan berdua datang ke toko ini, jadi peran dia tuh sebenarnya apa, cuman nemenin yang nggak penting-penting banget sebenarnya. Ngelawak Yang sih doang. sebenarnya itu. Ngelawak Ini doang. Bawang goreng itu, bawang goreng. Bawang goreng. Iya, Nggak terus- ada juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Biasanya Beda itu sama sering yang- ngomong kayak gitu. Iya, sayang itu. Terus kalau yang lain sih udah pas ya kayak Giordano siapa? Giorgino. Giordano lagi. Giordano apa? Itu merek baju. Giorgino. Gino. Dia salah. Udah Giorgino Abraham udah pas lah karakternya, kayaknya selalu kayak jadi cocok lah, udah peran-peran kayak gitu tuh udah dimakan lah sama dia gitu. Oh, udah menggebu-gebu, marah-marah. Kayak gitu aja belakangan ini terakhir. Terus Udah apalagi ya, oke, marahnya tuh udah pas nih. udah sih pokoknya itu aja sih kalau karakter yang aku sayangin sih itunya si temennya, aku ngarapinnya dikasih porsi lebih, ternyata cuma segitu. Ya sudah lah ya, overall sih masih Iya, oke, semua nggak ada yang jelek banget itu sih, enggak sih gitu. Oke, silakan lanjut yang lain. Oke. Lanjut. Mas Lanjut. Adi Pratomo 86. AE 86. Kalau untuk cast-nya tadi gue setuju sama Syagali ya, di sini kayak kelihatan mahal banget ya. Soalnya Iya. ada aktor-aktor jadi tuh cameo, tapi itu kayaknya walaupun sekilas cuman kelihatan nih film berkelas, kayak Christine Hakim. Terus Iya, ada itu. juga si neneknya siapa ya, itu aktris senior juga kan tuh. Yang mana? Yang di pas acara kawinan itu tuh, acara tunangan tuh. Oh, Rina Hashim. Iya. Oh, Rina iya. Hashim, Dayu Wianto. Apalagi tuh? Iya. Banyak. Terus Iya, kan Rina Oh, Hasyim, iya. ya ampun. Siapa lagi kalau lupa? Ibunya Ernest. Ibunya Ernest. Ada terus. ada Jeff Hendrick juga gitu kan, udah lama nggak lihat dia kan, terus tiba-tiba dia jadi karena ini memunculkan kesan Matias fashion. Muda juga bisa dibilang cameo nggak ya? Siapa? Oh iya, Matias Mucus. aku mau nambahin case-nya Matias Iya, Mucus kurang bagus. Aksen Balinya nggak ada, Bang. Dikit pun nggak ada. Oh Di iya, awal Matias. itu juga catatan gue Cuma itu di dua awal scene dia doang, cuma dua scene doang kalau nggak salah. sama Ya itu nggak ada Bali-Balinya banget. logat Balinya. Kayak Padang malah dia ngomong gitu. Ngomong apa dia tuh pas lagi marah itu tuh, pas lagi marah di tangga itu. Pas Gak cocok jadi kayak orang orang Bali, biasa Matias aja, Mucus nggak nggak ada cocok jadi orang Bali. Bahkan Gino pun juga nggak kayak orang Bali. Tapi mukanya kayak orang Bali, Bagi gua mukanya kayak Giorgino penampilannya orang Jawa, agak orang serem-serem Jawa. gitu. Nanti ya gimana? gondrong-gondrongnya sih khas Bali banget ya. Kayak orang Jawa makanya. Bali, iya Bali banget itu. Udah dikit. Cuma Jadi gua nggak terlalu. tapi kalau untuk karakternya sih yang gua harapin ya, si Nandia itu harusnya lebih sloppy lagi sih gitu kan. Kalah sama FTV aja kan, jadi karakternya kan bisa ini kan gue berharap itu filmnya lebih kayak romantic comedy gitu. Cuman ternyata agak nanggung, jadi romantic comedy bukan, tapi kok ini ngomongnya serius mulu gitu loh. Iya. Makanya saya bilang ini nggak ada komedinya nih. Nggak Saya ada. nungguin gernya itu loh, nggak ada gitu. Ada komedi yang satu ada. Ya itu Agar doang itu yang di taksi. Enggak, ada komedinya satu. yang mana? Pas lagi pembukaan itu loh, ulang tahun itu, yang penarinya joget itu cuma kayak komedi. Itu Kan bukan gambaran komedi. Penarinya joget lucu banget tau. Gak ngerasa sih. Gak ngerasa. Itu Penari dua tarian itu loh. biasa mah kayak gitu. Tapi lucu. Ya Gak Allah. biasa memang itu. Memang kayak Oh. gitu. Memang kayak gitu. Begitu Iya, yang komedi yang Oh, dapet dia itu yang awal- soal ngomong apa tuh human sama napas tambahan itu aja yang update. Aduh. Malah dia yang bahas duluan deh. Update. Oke, jadi Ya, gimana Mas? lanjut. Sama yang Mas ngedress Adi itu bagus ya yang berarti ya? cepat. Ya Bagus. Oke lah. oke lah. Oke ya. Yud, Oke. berarti tinggal aku ya. Kalau aku lihat sih ya itu ya, apa namanya, karakternya emang
berasa natural aja gitu loh. Ngelihat semuanya dengan segala karakteristiknya, terutama si Rio sama Sasuke ya yang emang mereka tuh emang jadi spotlight di sini gitu. Spotlight di sini dengan segala masalah mereka dan apa namanya? Interaksi mereka sama yang lain ya berasa kayak ya kita ketemu mereka setiap hari gitu. Jadi apa namanya? Gampang peduli gitu. Ya nggak sih? Atau aku doang nih? Tapi Iya, lumayan ngerasa. ngerasa deket, cuman obrolan mereka tuh kayak terlalu ala-ala fairy tale gitu loh. Maksudnya kayak itu kalau Oh kalau iya. ngomong sama jadi terlalu banyak ya itu filosofisnya itu gitu. Maksudnya oke lah karakternya, oke lah kita akan menemukan model kayak si Rio atau si siapa Sasuke. Sasuke ini. Cuman cara yang mungkin di perbahasan ngomongin naskah kali ya. Naskahnya kayak terlalu puitis sih. Pak Degarin, kalau nggak ada Pak Degarin Ya, nggak bakal Degarin, puitis ya, gitu ya. loh. Karena itu mungkin ciri khasnya ya. Iya, Iya, khasnya. ciri khasnya Pak Degarin itu. Pokoknya kalau nggak puitis nggak Pak Degarin. Oke. Gitu. Iya, Terus puitis itu juga kasih poin lumayan lah. Oke, dari cast ya. Dari cast kalau emang ya di Perfect Fit tuh berasa cast-nya tuh banyak banget. Itu dari film-film Indonesia tuh hampir semuanya terkenal gitu. Terkenal kayak apa sih dari Reval Hadi, Nadia Arina yang sekarang lagi populer, terus ada Gino Abraham yang lagi naik juga, Laura Tux, terus itu nggak sih? Ada Brian Domani juga nggak? Tahu nggak? Ada Tahu. kah? Dia Iya, nyebut Dari adenya Denny kan? Iya, Adenya yang jadi Junito adiknya kan? Denny itu. Brian Domani. Ya. Bentar banget dia tapi porsinya. Iya, Dia omel-omelin doang sama kakaknya. itu kayaknya buat ngabisin duit doang itu. Iya. Ngabisin duit doang. Yang poin plus buat kayak film ini hampir beberapa case nggak dimasukin dengan baik. Juga kalau data itu sama Brando Money juga sih udah dimanfaatin aja. Ya, itu ya. Dari sekian banyak Mubazir, case-nya mubazir. itu yang populer tetap aja yang emang apa namanya? Yang apa namanya? Reval sama Nadia tuh actingnya itu ya. Apa namanya? Chemistry-nya bagus di sini. Jujur aku suka sih. Jadi ya walaupun emang chemistry-nya Reval Nadia tuh masih kalah sama Reval Cheryl di Gali dan Ratna, cuman enjoyable lihat mereka gitu, terutama kalau satu frame gitu bagus. Tapi kalau apa namanya kalau mereka dipisah, jujur lebih bagus Nadia Arina. Emang Ya setuju. apa namanya? Emang udah cocok gitu, cocok bagus. Iya sih yang adegan kepik itu sih yang paling membekas itu dong sih yang berasa agak lumayan inilah gitu. Yang dari first impression ya. itu aku suka banget yang pertama kali ketemu masang sepatu gitu aku agak risih ya, maksudnya kagak ada mungkin gimana ya cewek gitu pakai rok dipakein sepatu ya untung masnya ganteng kan Reval Hadi coba dipakai kagak ganteng gak dia gue dipakein sepatu Iya bener. FTV banget gitu kayak apaan sih gitu kan kayak risih gitu loh itu. Tapi kalau beli sepatu dipakein nggak sih? Dipakein apa enggak ya? Kadang kalau diminta kalau kita Coba yang tanya orang minta Bali gitu. di sana. Dipakein nggak tuh? Coba beli danan Iya. gimana beli danan? Enggak sih, kecuali kalau minta. Oh iya, Oh, tapi gitu. Ya Ini karena- kasih ukuran aja. Ya, Iya itu kan, berarti tidak. satu. Yang hiperbolanya satu tuh. Yang hiperbola banget itu FTV banget. Itu banget gitu. Kalau kakinya ceweknya kapalan gimana kan malu. Jadi lawak Kenapa sampai gitu? Ya nggak apa-apa nanti digombalin. Oh, kamu pasti banyak kerja ya, makanya kapalan. capek nih. Jadi lawak. bukan gombal itu. Leceh. Oh iya. Ada aja gitu. Nanti dipuitisin nanti. Gitu. Kamu kapalan ya? Wah, berarti kita bisa mengarungi samudra bersama. Alah, Samudra bersama. Aduh ya Allah. Sakit gigi, nanti sakit gigi. Ih. Tangannya Reval Hadi yang kapalan tuh pas lagi makin sepatu lah kok tangannya Reval Hadi kapal gue perhatiin gak sih? Aduh. Tangannya Reval Hadi.
Maaf ya jadi ilfil. Tangan Reva Hadi. Wah, jadi ngegibah ini. Gelut mbak, gelut, bukan Gelut, Mbak. gelut dong. Oke, berarti udah ya, udah. Berarti semua karakter sama cast. Sekarang lanjut ke teknisnya. Teknisnya tuh meliputi ya kayak sinematografi, terus sound set, dan mungkin kita bakal bahas Balinya juga itu di situ. Dari itu dulu deh, dari Beli Danan. Nah, Ya. bahas Uh, dong dari teknisnya. sinematografi. Mas Benny nggak diajak? Gimana aja? Mas Benny tidak Tuh katanya merespon. Benny katanya mic-nya rusak tuh ngomong di chat. Nah Aduh. itu Simon baru masuk dari tadi nungguin di chat nggak ngerti kayaknya. Aduh, Simon. Mainnya gara-gara kebanyakan dipegangin Yusu kemarin rusak jadi. Oh gitu. Si Mas Simon temennya Leli ya? Temennya Adi Tommy juga tuh. Oh temennya di Tommy. Iya dari tadi nggak bisa masuk tuh dia, aku baca chatnya. Ya udah, masuk aja tuh Simon. Aduh, Langsung nyambung aja. Simon Fate, aduh, Simon kepercayaan. Ya, Selamat datang. Udah nonton Perkenalkan kan? dulu. Simon udah perkenalan. nonton kan? Gak kedengeran. Gak kedengeran. kedengeran ya? Nah, udah. Kencengin dikit. Jadi gimana Mas Simon? A Perfect Fit tuh gimana? Bagus apa enggak? Gitu. Belum nonton sih, baru menonton. Ya. Kemarin bilangnya mau nonton. Iya, Mas Simon, Mas Simon. Ya udah dengerin kita aja kalau gitu. iya. Lanjut nih. Review trailer aja deh, review trailer tuh. Gimana? Gimana tadi Danan? Potong tadi. Gimana? Di sinematografi, editing sound sama yang balinya. Kalau sinematografinya ya sekelas film Star Vision. Wih, Oke. artinya. Juga menang balinya juga gak dipaksain banget pas, tapi ya soalnya marah ya bocor, apalagi pas ngomong panjang gitu di beberapa adegan banyak banget hampir yang bocor, soalnya tahu mang headset yang kurang bagus apa mang filmnya nggak tahu sih, soalnya kurang bagus sih untuk standar film. Kalau Balinya sih ya nggak begitu memaksakan kayak film-film yang berlatar Bali biasanya, ya cukup oke lah. Logatnya tuh kayak nggak begitu dipaksain, tapi oke lah, lumayan worth it buat tonton. Oke. Lanjut ke Mbak Nel. Ya. Hadir. Ya, gimana? Teknisnya Ah, gimana? Ya seneng banget lah. Orang aku bilang pemandangannya apa tuh? Nyegerin mata filmnya. Nyegerin lah. Kalau dibanding Cilegon. Nyegerin. Ya. Ya betul. Soalnya kan memang film Indonesia kan nggak, ya bisa dihitung lah yang nyegerin mata gitu. Apalagi tuh pas dilihat jalanan apa sih, kayak jalanan tol itu ya, jalan tol itu ya, dilihat dari atas itu bagus banget, kayak rapi gitu. Ya. Aku suka. Cuman agak bingung ini Bali kan perasaan nggak kecil-kecil amat ya, tapi apa cuman satu kafe itu doang tempat orang-orang ketemu. Agak bingung juga, ketemu lagi di kafe itu. Setnya ya kayaknya pelit banget ya. Itu maksudnya biar nggak bayar, soalnya punya temen. Oh. Gitu. Itu juga yang di awal itu gue pikir di GWK loh, tapi ternyata kelihatannya bukan gitu, di Pantai Melasti juga. Satu set sama yang Pandawa ya? Pandawa kayak itu. Pandawa deket-deketan aja ya. Sama adegan yang si Giorgino-nya keluar dari mobil dong, marah-marah sama si itu ya. Oh, yang di atas itu, ya. Itu aku kira bakalan didorongnya. Aku kira bakalan ada adegan sadis gitu, ternyata enggak. Cuma ditinggal. Lumayan tahu sih settingnya. Aku udah deg-degan itu. Kirain mau didorong apa gimana gitu kan. Oh, ternyata enggak. Oh, Mana-mana aja. Gitu ya, nggak kepikiran sih adegan itu. Harusnya boleh juga tuh Mbak Nelly idenya. Iya. Ternyata enggak, aman, cuma tinggal doang. Oke.
Udah nih Mbak berarti. Iya, lanjut, Ya. lanjut, lanjut. Lanjut. Udah, cukup. Lanjut Mbak Inka. Ini bahas apa budaya Bali ya? Apa sih topiknya? Production design. Oh, production Ya, design. teknis. Ngomongin teknis, bagus sih niat, Ya, oke. detail-detailnya, terus nggak ada ya sinematografi, udah bagus lah kalau production design ya. Oke, bagus. Aku nggak ada catatan khusus lah kalau itu. Lanjut. Masih so far masih bagus. Oke. Lanjut ke Mas Adi. Oke, kalau aku tadi mungkin sama Danan ya. Kalau soundnya mungkin agak kurang ya. Soundnya jadi kadang pas ada dialog panjang itu si Reval Hadi kan banyak tuh dialog panjang, nah itu nggak terdengar dengan jelas, jadi kita kadang ngomong apa sih ini orang gitu loh. Jadi pesannya padahal tuh sebenarnya pesannya itu dalam gitu, tapi entah karena dialognya dia kepanjangan gitu kan, itu sih soundnya. Terus untuk unsur budaya Balinya sih ini karena ini ditulis sama Garin ya, jadi luar biasa. Jadi kita banyak tahu, bahkan di sini juga Garin munculin footage dari Charlie Chaplin itu yang hitam putih loh, itu kan nggak sembarangan gitu loh. Nah, jadi kayaknya ini dia emang buat nunjukin film ini pasarnya untuk audiens global gitu. Jadi so far oke lah gitu film ini. Banyak nampilin upacara adat Bali gitu loh. Untuk teknisnya sih oke, cuman sound doang sih gitu. Sound doang ya. Dan untuk pakaian-pakaiannya juga dia juga kayak perhatiin kan pas si Reval Hadi itu naik skuter kan, dia kan pakai kimono mulu kan, jadi kayak etnik banget. Iya itu. Kimono. Dari awal sampai akhir loh, perhatiin itu cuma beda warna doang gitu. Oh iya, padahal di Bali juga orang nggak ada loh pakai baju etnik mulu kan. Iya itu. Bajunya unik banget. Baju pakai kimono terus gitu, ya udah sih. Itu soalnya si karakternya Reval Hadi mungkin punya banyak sepatu, tapi punyanya bajunya kimono doang. Kebanyakan bener. Bajunya kimono. Sepatu doang Ya. bagus, bajunya gitu doang. Iya, sepatu banyak ya. Kostumnya. Tapi jujur kalau orang yang gue belum pernah ngeliat aktingnya si Reval Hadi, keren sih dia di sini sih. Pasti kalau cewek-cewek demen nonton gini karena ada dianya. Aku biasa aja Brewok sih. mania. Brewok. Masa? Enggak, bukan tim. Aku lebih suka dia di itu, jadi dokter kemarin. Aduh, dokter Jati. Sama ya Tos Nelly. Udah malam berhenti. Ini agak bagus, Pak. Iya, nggak apa Inka. Duluan nggak apa. Itu yang dokter Jati, masih favorit. Kenapa dokter Jati gitu loh? Dokter Jati lebih Karakter. Kalau ini tuh karakternya kayak masih kurang mana ya gitu deh. Masih kurang khas. iya kurang nggak mencerminkan dirinya sendiri gitu, kayak apa ya? Iya, diganti Ada keluar gitu ya. Di warna media. Yang zonanya media. Biasa kan dia ya cool gitu, cowok ganteng, cowok idaman gitu kan? Enggak. Biasa aja. Justru biasa aja dia. Iya. Kayak kegantengan. kalah. Jadi cowok sederhana tuh kegantengan. Iya. Sama Loki aja masih kalah. Oke, udah ya berarti ya? Udah nih. Berarti Udah lanjut. lanjut. Iya. Aku yang belum. Yang belum. Oh iya belum. Bapak Gelut belum. Hostnya belakangan tuh. Lanjut host. Kalau aku sih dari teknisnya ya, ini berasa grand banget gitu. Perfect Fit tuh grand banget. Grand dari sinematografi. Sinematografinya itu ya, nggak muluk-muluk banget. Cuman Ya, apa namanya, mainnya halus sederhana. gitu loh. Halus dan bisa apa namanya?
bikin scene-nya tuh apa namanya berasa lebih hidup gitu. Lebih hidup kita kayak ya kayak nonton bener. Aduh kok kayak nonton sih apa ya? Ya kayak masuk ke filmnya gitu. Ya masuk terus Iya. Kayak ada di sana ya. Tone-nya agak coklat gitu nggak sih, Gal? Tone-nya tuh kayak hangat gitu, ya nggak? iya, Tone Iya, warnanya. Kadang di depan jelas, agak di warm gitu, belakangnya agak soft gitu. Iya bener. Aku sependapat. Enak adem gitu. iya, aduh. Nyegerin mata banget kok, Hangat nyegerin dan mata. adem. Iya, iya. Tapi itu ya kalau tadi kan pada bilang itu ya soundnya kurang ya. Soundnya kurang kalau Bukan menurut aku ya yang bilang Aku soalnya. aku biasa-biasa Danan aja sih. yang bilang. kalau Aku juga menurutku biasa aja. itu sih. Kalau Biasa menurutku aja. ya lumayan ya. Lumayan nggak Ah. bagus, nggak jelek tapi nggak bagus juga gitu. Ya, Tapi- pas Bagus aja. banget. Tapi beberapa placementnya tuh pas gitu loh. Terutama ya ada yang pas lagi serius ya dibikin agak slow gitu. Terus kalau misalkan agak fun dibikin sound yang agak lawak gitu. Ya apa Oh, berasa ini. pas gitu. Musik scoring ya, bagus. Iya, musik scoringnya, scoring sih. Kalau scoringnya Megah gitu. Aduh, Iya. enak banget. Maksudnya emang niat gitu, aransemennya tuh nggak asal-asalan gitu. Kayak emang dibikin niat banget untuk film ini se apa Rapi. ya, otentik mungkin, serapi mungkin, niat gitu. Nggak asal-asalan. Seindah mungkin. iya. Terus apa ya? Terus set ya. Kalau set Mhm. itu apa namanya? Balinya tuh terpancar banget gitu di sini. Kan kalau Yep. beberapa mungkin yang di Bali tuh kayak ditunjukinnya beberapa tempat doang. Nah, ini kayak ya udah ini full Bali gitu, full Bali dengan segala apa namanya? Sudut-sudut daerahnya terus sampai ke adat-adatnya, ke rumah-rumahnya itu wah Bali banget ini. Bali banget dan apa sih ya? Balinya Kayak kita ada di Bali beneran gitu. Iya. Ada di Bali beneran dan adem liatnya gitu. Buat mungkin kayak aku yang emang Jawa dan baru ke Bali sekali itu jadi pengen ke Bali lagi gitu. Iya, Iya. sama. Cie. Pengen ke Jadi- Bali. Gimana kalau Bali gelut going to Bali yuk. Waduh. Gelut going to Bali yuk. Waduh. Ntar corona kelar. Habis vaksin kedua lah, habis vaksin Nunggu kedua. herd immunity-nya sudah full. Iya. Nunggu udah ini. Ya, itu kalau yang Kondus- di luat-luat itu apa ya? Ada Nan, coba apa kayak di Rukiah gitu nggak sih, kan dia Oh kayak iya, dan iya, nah ada ini bananya. bahas Bali-Balinya nih. Ah, Bali-Bali. Gimana tuh? Bersihkan luat diri. apa istilahnya? Oh, Ceweknya nggak tahu tuh panggil ibu. Panggil ibu kamu kalau Kayak nggak mau tahu. Rukiah. namanya untuk kayak lebih ngebersihin diri gitu loh. Oh iya, Rukiah. Kamu pernah digituin? Belum sih, belum. Oh, kalau orang mau nikah gitu kali ya, orang mau nikah gitu. Bersihin. Nggak harus Ah, orang juga? nikah, anak kecil juga boleh nikah. Oh gitu. Nggak pernah dia. Oh. Ping dan Madana itu kalau baca lontar itu maksudnya gimana ya? Iya, baca lontar tuh apa Lontar. tuh? Iya, itu gimana Lontar tuh? itu. Coba beli danan gimana itu? Dan gimana beli? Gimana? Baca Itu lontar itu lontar apa tuh itu? apa Baca sebenarnya? Lontar tuh apa dan signifikannya ke adat Bali itu gimana gitu. Waduh, kurang ngerti sih kalau gitu lah, kurang ngerti sih. Itu orang tua kali Coba. ngerti. Abangnya panggil Aduh, anggota keluarganya tuh dipanggil satu. langsung apa itu lontar? Tapi jam segini udah tidur lah. Jam segini udah tidur. Iya, Di sini udah jam 11. Oh iya, Jam 11 iya. nih. udah hampir jam Apa 12 weekend ya. ini mana? Jangan tidur weekend. Weekend santuy. Waduh. Iya. Lanjut. Ini film syutingnya dibuat sebelum pandemi kan ya? Apa Itu kayaknya syuting tahun lalu sih itu. Tahun lalu. sebelum pandemi ya 2019 berarti ya? Tapi Entah 19 tapi atau 20 ya, Mas. Nggak tahu. dua tempatnya. Nggak banyak banget tempatnya. Tahu kok. Ada satu yang dekat rumah, ada satu yang lumayan jauh. Wah, syutingnya. harusnya kamu mampir itu. Iya, Nggak pas tahu syutingnya sih. kamu. Wah, kamu gimana sih beli danan ini gimana? Beli danan? Beli danan cemana? Loh, Nggak bisa. kok Beli cemana? danan ini? Tidak ikut beli danan. Cemana kayak ini dong. Batak. Kayak Tapi orang nggak bisa. Sumatera dong. Sumatera. Orang Batak. Mana pula? Mana pula?
Aduh. Berarti iya ya, berarti kesimpulannya teknisnya emang grand ya gitu. Yes. Ya, setuju. Grand. Setuju. Grand Max, oh enggak itu mobil langsung. Yaudah, ini karena udah semua ya, lanjut ke Ya. kesimpulan plus skor gitu. Dari tadi Danan mulu gantian. Mbak Nelly deh. Oh iya, aku 7. Tadinya aku masih 8, cuman banyak yang ada beberapa yang hiperbola, jadi aku ngasih 7,5 aja deh. 7,5 Kegedean nggak sih? hiperbola ya. Gede ya? Buat aku sih 7,5 sih. Kalau dia nggak terlalu ini, ada yang hiperbola tadi tuh yang ya itu yang kafenya itu aja. Terus itu sahabatnya kok bisa di mana aja ada dia gitu kan, pas lagi siapa si Denny itu lagi meeting keluarga aja tiba-tiba dia ada di samping itu nguping, bingung aku, selalu ada dia di situ. Iya. Ya udah aku 7,5 deh. 7,5 ya. Soalnya aku terpuaskan sama filmnya, seger. Seger. Mantap. Minum dong seger. Cerah. Aduh. Lanjut. Mas Adi Pratomo. Gimana Mas? Kesimpulan sama Aku skor. kasih film ini 7 Oke. per 10. 7. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ya FTV banget sih soalnya. Nggak ada hal yang menarik kecuali mungkin dari Balinya gitu ya. Selebihnya ceritanya ya mudah ditebak gitu. Iya benar. 7 ya? 7. Iya. Oke. Sekarang Mbak Inka. Ya. Gali, aku sebelum kesimpulan boleh unek-unek dulu nggak? Boleh. Ini tempatnya buat unek-unek ini. Nggak, jadi unek-unek. aku ada yang menurut aku nih agak janggal aja gitu. Jadi Gimana? si Saski ini kan udah dijodohin sama si Denny kan. Udah tau lah keluarganya udah jodohin. Nah suatu hari kan si Saski pas pulang hujan-hujan kan pulang diantarin sama Rio. Ya. Kok aku bingung nih, kok orang tuanya tuh kayak welcome banget ya sama Rio. Terus Rionya kan kayak flirting gitu kan. Kayak gimana caranya. Carmok gitu ya, iya benar. Kayak nggak curiga gitu ya? Iya, maksudnya udah tahu anaknya jodohin tuh kayak si Rionya tuh kayak nge-flirting orang tuanya nih, gimana cara ngedeketin anaknya gimana, terus masak bareng, terus kayak baik. Jadi soalnya aku mungkin terlalu udah putus welcome. Iya nih si apa Saskinya udah putus kali sama Denny, jadi orang tuanya malah jodohin dia sama si Rio gitu kan. Soalnya terlalu welcome aja. Jadi seharusnya logikanya kan kalau orang yang udah anaknya terlalu dijodohin, ini jaga jarak dong, ada cowok baik nganterin ke rumah, diintegrasi dong, lu kamu malah jangan sama cowok lain gimana, ini kok malah kayak welcome, ayo silakan, ayo nah kamu kehujanan ganti baju. Ini gimana sih orang tuanya? Oh iya, itu aku agak bingung aja sih di situ. Atau mungkin mau nunjukin kalau budaya di Bali itu orangnya ramah-ramah gitu, enggak sih? Ramah tuh nggak kayak gitu ya? Ramah nggak kayak gitu. Ramah nggak kayak ya? Ini kali ya mungkin karena auranya Rio terlalu baik kali ya, jadi dia bisa menggugah gitu kali ya mungkin maksudnya. Meskipun udah dijodohin sama orang lain, tapi karena kebaikannya Rio, jadi orang tuanya agak-agak luluh kali mungkin, apa nggak tahu deh, bingung. Kebanyakan ya gitu di sini. Walaupun udah dijodohin, tapi ya kalau ada cowok yang baik gitu ya welcome aja. Itu kali. Sumbernya dari narsumnya udah Oke, pindah Bali aja kalau gitu. Baik. Terus aku pikir kan ini kan si ceweknya yang jodohin sama Rio siapa? Si Tiara ya? Iya. Pas mau nikah itu mereka bikin sepatu. Terus ada kayak gagal gitu kan, sepatunya salah nulis. Ingat nggak tulisannya? Rio Saski Tiara Denny. Tiara Denny. Nah aku tuh mikir, wah jangan-jangan nanti kan mereka karakternya mirip-mirip ya, sama-sama orang kaya, sama-sama judes, sama-sama nyebelin lah gitu. Keren kejadian ya. Aku juga berharap gitu.
ternyata enggak. Iya. Ternyata si Tiaranya malah kayaknya dia akhirnya pelarian sama si asistennya ya. Itu yang Sama Gali. Oh, Sama Padahal Gali. tuh sama menarik. Gali. Luar Gali, biasa. iya sama Gali. Selamat ya Gali, kamu bisa mendapatkan tiara. Luar biasa loh. Waduh. Iya, aku pikir bakal sama dia ini ternyata ternyata dia sama asistennya Sama Mas si Gali Wapda. itu, Cia. Mas Gali itu. Sama Wapda beli Saipan. Gali. Sama beli Gali. Habis itu nih Ya gitulah pokoknya dah sih tunjukin saja sih. Jadi kalau Lagi, ada lagi dong. Nah, kurang lagi ya itu, nggak ada ya? lagi. Ada lagi nggak ya? Ada deh satu lagi deh boleh deh. Lagi, iya apa? Lagi. Banyak banget gue ya. Jadi pas lagi Nggak apa-apa. justru itu ya tempatnya ya. Jadi pas lagi si Rio sama lagi PDKT sama Saski, aku lupa ya kayak mereka pokoknya udah lagi deket-deketnya deh gitu di kafe. Terus si Saki bilang, aku mau nikah. Dia ngomong gitu. Nah, aku pikir si Rio-nya bakal sedih dong. Gimana sih lo udah PDKT sama gue? Bilang aku mau nikah, tapi enggak, dia malah ketawa-tawa, malah mesem-mesem. Lah kan gue bingung ya, ini gimana sih orang katanya lagi PDKT cuman pas dibilang Saskinya mau nikah, dianya malah ketawa-ketawa. Biasa aja. Itu Oke, si biasa aja. Rionya mungkin bodo amat gitu. Gitu Baru kali ya, mau kan? nikah doang, masih ada gitu kesempatan. kali ya. Nah, Iya, dalam hatinya sebelum janur melengkung. Mungkin gitu, atau mungkin lo Tuhan gue, jadi gue yang menang, lo udah mau nikah tapi lo masih mau jalan sama gue gitu. Oh, ini kasus. Nah, Iya, habis. Agak aneh juga sih pas si siapa itu kan megang tangannya terus dia kayak lu ngapain lu sengaja gitu manas-manasin gitu kan. Lu harusnya dia Iya. bahagia gitu loh kan dia bisa aneh nunjukin tuh. kalau gue berhasil ini cewek gue gitu tapi agak aneh sih menurut gue. Kalau marah ya. iya sih itu. Deninya malah nggak mau. Malah marah-marah dia kan. Aneh-aneh ya setelah logikanya gitu deh. Emang Lagi, kalau oke, ditelusuri jadi lagi tuh banyakan logika misnya. Iya bener. kan, bener logika. Nah, itu juga pas yang beranteman di lumpur itu Jumat ya. kejadian nggak sengaja atau udah direncanain itu? Dia tuh tiba-tiba Enggak, itu aja gelut kayak beneran buat itu. nunjukin budayanya doang kali ya. Iya, itu nunjukin Iya, budaya. Tarungan itu kan. Tarung di lumpur. sekarang numpuk. Coba jelasin dulu itu beli danan itu, coba jelasin dulu itu. Filosofisnya apa? Filosofisnya apa, Tarung di tujuannya lumpur tuh apa itu? apa gitu. Filosofisnya kurang ngerti, intinya itu kayak salah satu adat aja dibaliknya salah satu Oh. adat gitu. Seru-seruan aja kali. Iya, semua nggak sampai panggil security nggak usah. Jadi mau kena lumpur malah yang jatuh kena lumpur tuh malah seneng malahan kadang-kadang. Oh, gitu. Nah, lumpur yang kalah itu malah seneng soalnya kayak lucu gitu loh kena lumpur gitu. Oh, Biasanya. oke, nanti kita coba kembali. Danan, emang kalau bangsawan Bali kemana-mana pergi dipakai bodyguard itu kan si Denny bodyguardnya Bodyguardnya pakai baju hitam dua hitam, gitu. agak lebay apa ya? Iya, soalnya dia paling tinggi kan seratanya itu I Gusti Oh, itu. seratanya ya. Iya. Tapi kayak gitu kan I Gusti kan paling tinggi danan. Gusti. Enggak, Iya dong, beli. Kalau nggak salah. ide bagus, ide bagus bukannya pendeta. Maksudnya pemuka agama. Kebetulan itu bagus juga ini kebetulan. Oh, gitu. Iya. Mau yang dari tinggi, mau yang gede tergantung orangnya, mau bodyguard apa enggak. Tergantung. Dia bisa gaji bodyguard apa enggak gitu kan? Iya. Iya. Ya, oke. Keluarga aku tuh bodyguardan lah. Kecuali kalau Nur gitu, Gubernur gitu ya. Lumayan sering Gubernur kayak ya, gitu. baru pakai bodyguard. Baik. Tuan muda ya, dia sama kayak di Tersanjung, tuan muda gitu kan. Tuan muda Ase. Tuan muda siapa namanya lupa aku. Tuan muda Yang di Tian ya. Semenanjung siapa sih? Aku lupa. Tian. Tian. Yang Tuan muda Tian. Ya Allah. Sinetron banget ya. Dan buat Beno selalu dapat acting yang antagonis mulu ya. Waktu di film apa tuh Bebas juga kan jadi ini juga kan Iya, orang mukanya memang muka-muka cocok lah gitu. Iya, mukanya muka kriminal gitu. Muka-muka pengen ditonjok itu. Iya. Di bumi manusia juga template banget sumpah deh Dion Indo sekarang.
perannya antagonis. Perannya Dan antagonis, pasti ada perannya womanizer itu kalau si Gino. Iya, selalu begitu ya. marah-marah. Gak apa-apa, asal cocok. Selama dia sepanjang dia cocok, malah Pas dia bagus. kan protagonis tuh film-film dia yang lama. Coba deh cari. Selalu rambutnya gondrong, kalau nggak gondrong udah nggak seru tuh. Iya. Kalau udah gak gondrong hilang, seremnya hilang. Hilang, bener-bener. Karakternya hilang kalau nggak Nanti gondrong. nanti jadi Giorgino Good Boy. Pasti. Iya. Aja lah, masih belum panjang rambutnya. Tanyakan protagonis dia. Iya, antagonis. Tahun 2013-an, 2014-an lah. Pas FTV itu dia berarti. Iya, kebanyakan pas TV. Selingan jadi set boy dia dulu loh. Sad boy. Waduh, nontonin FTV-nya berarti. Nonton FTV juga nih dan. Jangan salah. Keluarga tiap pagi bukannya SCTV mulu. Oh. Emak apa sih kalau itu di Bali? Oh iya, Nanyakan kesimpulan. Kesimpulan, skor aku 7 sih, tetap 7,5/10. Kesimpulan, film yang ceritanya mirip FTV, cuman package-nya menarik, tetap worth it buat ditonton gitu ya. Oke. Iya. Singkat, padat, jelas. Oke. Lanjut ya. Dwi Danan, gimana kesimpulan dan skornya? Ya, Lianan gimana beli dan? Nah, ya 9 film ini oke sih, worth it buat ditonton. Misalnya kalau lagi gabut atau bosen, nilai Bali yang kental dan gak terlalu berlebihan ya mungkin 7,5 lah. Tadi di sit apa di grup Telegram si Danan ngasih skornya 8, sekarang jadi turun. Duh, gimana nih? Klarifikasi. Iya, aduh, beli ini gimana? Beli terpengaruh jadinya. Setelah nonton lagi. Pokoknya Jejak 8, digital nggak pernah apa nggak jejak digital. 7,5. Nah, kan naik lagi kan 7,9 maksudnya. 7,9. Iya, udah. Oke. Ya nggak apa. Jangan sedih. Soalnya ya nanggung, agak nanggung main aku. Iya. Oke, berarti 7,5. Tapi oke lah ya. Iya. Ya udah, Gali sekarang. Oke, kalau aku Gali itu ya. Kalau aku tadi nilai 8. enggak. Tadi udah itu kan, udah ada yang tahu reviewku kayak gimana kan? Tadi Mbak Inka pagi-pagi share. Udah baca tadi, Tahu, iya. tahu. Baca dong. Jadi share. Pagi-pagi udah nge-share. Aku nulisnya malam itu Iya. pagi. Nonton setiap, Fresh, membaca ya. setiap. Iya. Mumpung belum lupa ya, kalau kelamaan lupa ntar. Enggak, maksudnya biar invoice-nya cepet cair itu. Oh, invoice luar biasa. Amin, biar cepat Mantap deh. ke Jakarta, Enggak, biar ada uang jajan lebih tepatnya. Biar bisa gelut ya, beli kuota ya. Di kuota, iya. Ya kalau itu ya, apa namanya? Kalau aku sih 7 dari 10 ya. 7 dari 10. Oh, sama kayak Adi Tommy. Ya, kita 3/2 ini malam ini. Masih inilah, skornya masih tipis-tipis, nggak jomplang kayak film sebelumnya. Kayak sebelumnya. Iyalah. Ya itu sih, apa namanya? Kenapa aku ngasih 7 ya karena apa ya? Karena emang ceritanya tuh generik banget, klise di beberapa, bukan beberapa ya, sebagian besar mungkin ya, sebagian besar. Cuman apa ya, yang bikin bagus itu karena emang dibikin penuh filosofi, puitis juga, dan banyak pesan moral di situ yang apa namanya, yang berasa ya ini tuh film serius gitu. Film serius. Iya. Serius dan didukung pula sama apa namanya, production value-nya yang grand banget. Mungkin gara-gara budget juga, terus cast-nya juga tuh yang mungkin budgetnya juga habis di situ buat bayar cast-nya. Sampai nggak ada budget promo ya. Iya, sampai promonya tuh minim banget itu.
ini banget. Parah. Trailer tuh Yang hamin dasar- berapa jam gitu, hamin berapa jam rilis masa. Iya, gila sih. Tapi Iya, itu aku aja ya. kalau nggak kalian iklanin nggak tahu loh ada filmnya. Kalau Kalau nggak nggak lihat lihat coming soon iklan. Netflix nggak tahu itu. Ya kalau kami Netflix Iya. nggak bakal tahu kita aja. Karena kita movie mania aja tahu. Kalau yang umum mah nggak bakal tahu. film ini. Tahu-tahu lu Iya, kok ada bener. film ini. Apa iya kok ini kenapa gitu? Dan apa ya yang bikin aku enjoy juga gara-gara itu ya. Gara-gara chemistry-nya Reval Hadi sama Nadia Arina ya itu apa Ya namanya? dapat ya. Dapat gitu, seneng. Bukan karena Apalagi pas kembaran ya, hujan tapi ya. emang bagus ya. Aduh. Ya Kembaran. Allah, Baik. Reval. Cuman ntar kalau dia sakit Oh, yang kali ini? gantiin acting ya. Waduh, Apa jangan, mana? jangan. Bukan loh. Iya, ngomong-ngomong adegan hujan ada yang lucu tahu. Pas Apa dia yang? ngambil daun pisang itu loh. Heeh. Pas yang terus Denny ngikutin. Tapi yang motongin daun pisangnya itu, algojonya itu apa? Oh, kok Bodyguardnya Algojo sih? itu. Salah bodyguard. Oh iya. Itu lucu Si itu. Sasuke ngambil, si Denny maksudnya ngambil daun pisang tinggal ambil aja, kenapa nyuruh gitu, ambilin gitu. Kenapa harus? Mungkin dia terlalu Iya. jamunya. Itu lucu itu. Bosi. Anda kaya tapi Anda tidak bisa ambil daun pisang. Mana nilai Anda gitu loh. Iya dong. Buka salak juga kali dia apa? Nggak taunya bad boy. Ya Allah. Ada satu yang keluar lagi nih, Mas Adi keluar lagi nih. Tadi Mas Iya. Anto kira Mas Adi. Wow, banyak yang hilang nih. Udah mau kelar kok. Udah mau. Biasa udah mau kelar nggak apa-apa. Ah, PPKM, efek PPKM itu. waduh, Lanjut udah aja. malam. Oh iya, kalau dipikir-pikir iya ya, lucu juga itu. Si cewek bisa ngambil daun pisang, ya udah ambil lari. Si Denny, Mungkin ada filosofi kayak orang kaya manja gitu ya. iya, Mungkin. aduh, Ya benar. Oh Stereotip. iya, Orang bener. kaya yang manja. orang kaya manja, bodyguard 2. Nyuruh orang. Itu mungkin biar apa Ada namanya? yang lebih Mungkin gini loh. Aku Kalau apa umur namanya? 15 Kalau ngambil sih sendiri disuapin. kan itu apa namanya? Kalau ngambil sendiri buat apa bayar bodyguard? Udah suruh aja. Iya. Iya bener. Tengah gabut bodyguardnya. Iya, Masuk gaji akal, buta masuk nanti akal. jangan. Suruh aja gitu. Walaupun simple udah suruh gitu. Iya. Ya Allah. Tuh kan. Ini panjang lagi. Udah lah. Ya udah. Nanti bersambung di kolom komentar. Waduh, iya, siap. Nanti mungkin dimarahin lagi kayak kemarin. Dimarah. Loh, kok tidak full? Penipuan. Saya kira filmnya. Oh. Nggak apa-apa. Dengerin kita juga udah kebayang loh filmnya kayak gitu. Biar gua report nih, Dengerin biar gua kita. report. Kiranya bajakan kali kita. Iya, oh kita nggak main pajangan. Kita nonton resmi terus. Iya, sorry. Nggak Bahaya, level. Aduh, kok Nonton di Netflix ya, hey netizen. kok sombong Iya, sekali ya? jangan yang lain. Kok di sini sombong sekali nonton Ori gitu. Harus. Harus Ya, sombong. sombong. Harus bangga. Satu bulan lu ini harus Iya. sombong. Biar miskin asal sombong. Waduh ya. Oke. Ya jangan cari di YouTube lah, gak bakal ngarep di YouTube. Sekali post di report ah. Iya. Bagus lah. Ya. Cari di net lah. Oke. Berarti Apalagi nih. oke, ini berarti udah kelar ya bahasan kita tentang Iya. Perfect Fit ya. Udah. Secara garis besar berarti ini bisa dibilang Perfect Fit tuh worth it lah buat ditonton Recommended. gitu lah. Ya apa Ya namanya? dong. Gak jelek tapi gak terlalu bagus juga gitu. Ya. Gak jelek, Udah bagus-bagus banget. dan mungkin apa namanya? Tonton. Kalau yang apa namanya yang bodoh amat dengan ceritanya yang FTV banget, tapi pengen dipuaskan sama Bakar filosofi, terus nuansa Balinya dengan production value-nya yang grand itu, ya tontonlah. Terutama kalau lagi langganan Netflix gitu. Pantes Ya. lah. Tonton di Netflix. Jangan yang lain. Aduh gitu. Bayar Netflix lah. Tonton di Netflix ya biar
biar apa namanya, biar Indonesia bisa bikin film-film yang bagus juga gitu. Yang Iya. ori. Nggak protes film kayak FTV di platform streaming, padahal nontonnya mesti di link. Aduh. Yaudah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih buat ini semuanya ya. Sama-sama. Ada Mbak Nelly, Sama-sama. Mbak Inka, Sama-sama. Widanan, sama tadi ada itu ya, Mas Anto, sama Mas Adi, Tommy gitu. Ya, dan terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai habis. Dan apa ya, pesan kita ya, tonton film tuh original aja. Kalau bisa original. Terutama yang lokal gitu. Soalnya kalau terutama di masa kayak gini ya gitu kan emang lagi Dukung. susah ngedukung lah gitu. Dukung ya Netflix kita itulah ya nggak harus yang paling mahal tapi setidaknya nonton yang ori gitu lah ya biar Betul. penggiat film tuh tetap hidup gitu. Waduh. Coba Biar semangat bikin film yang bagus lagi. iya gitu. Oke, dan itu aja dari apa namanya Glut Cinema and Crew ya. Dan sampai jumpa di gelut-gelut selanjutnya dan sampai jumpa. Yes. Dadah. Ciao. Bye. Thank you. Bye. Makasih.